Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifahalukum? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam. Nah, kita menginjak ke bab 12 yang berjudul Hidup Damai. Materi yang akan kita pelajari ada dua, yaitu yang pertama sikap damai Nabi Ishak alaihissalam dan yang kedua Asmaul Husna as-salam. Nah, langsung saja menginjak ke materi yang pertama, yaitu sikap damai Nabi Ishak. Sikap damai Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim. Putra Nabi Ibrahim. Ibu Nabi Ishak namanya Sarah. Nah, jadi Nabi Ishak ini nama orang tuanya, nama ayahnya yaitu Nabi Ibrahim dan nama ibunya yaitu Sarah. Ishak artinya tertawa. Nah, kenapa kok bisa namakan Ishak yang artinya tertawa? Nah, karena ketika Sarah itu diberi kabar oleh malaikat bahwasanya Sarah kamu itu hamil, diberi kabar kalau dia itu hamil atau mengandung, Sarah tertawa. Kenapa tertawa? Karena pada saat itu usianya Sarah 99 tahun dan Nabi Ibrahim itu 120 tahun. Nah, jadi yang membuat Sarah tertawa yaitu karena dia mungkin berpikir nggak akan mungkin umur segitu kok dibilang mengandung seperti itu. Jadi Sarah tertawa. Akhirnya ternyata benar mengandung dan ketika lahir dinamakan Ishak yang artinya tertawa. Nah, lalu Nabi Ishak adalah utusan Allah. Nabi Ishak diutus untuk masyarakat Kanaan di wilayah Al-Khalil, Palestina. Nah, jadi tempat tinggalnya Nabi Ishak ini berada di Al-Khalil, Palestina. Nah, sejak kecil Ishak telah menampakkan tanda-tanda kenabian. Ishak anak yang baik hati, tidak suka bohong, suka menolong yang lemah, rajin beribadah, serta beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya keturunan Nabi Ishak itu melahirkan Bani Israel. Nah, jadi Nabi Ishak, anak cucu dan sebagainya itu berawal dari Nabi Ishak itu mulai ada Bani Israel ya. Nah, Nabi Ishak sendiri terkenal sebagai nabi yang sangat ramah pada kaumnya. Beliau menerima wahyu dari Allah dan meneruskan ajaran ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi Nabi Ishak ini mempunyai perilaku yang baik sekali. Ya, ramah pada kaumnya, ramah pada siapapun. Nah, beliau menerima wahyu dengan meneruskan ajaran ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Ya, ayahnya tadi namanya Nabi Ibrahim. Ya, itu wahyu tadi perintah Allah untuk mengajak kaumnya supaya menyembah Allah. Nah, lalu sikap damai Nabi Ishak ini juga terlihat ketika mendamaikan kedua putranya. Nah, pada materi sebelumnya, Bu Guru sudah pernah menceritakan tentang kisah Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub dan kakak beradik, yaitu anaknya siapa? Anaknya Nabi Ishak. Nah, kenapa kok mereka tidak akur ya? Karena tadi mempunyai sifat iri kepada Nabi Yakub. Nah, ketika Ishak mengetahui, nah disinilah Ishak terlihat mendamaikan kedua putranya ketika tidak akur tadi. Ya, dengan apa? Dengan memindahkan atau dengan memisahkan
salah satu yaitu yang dipisah itu Yakubnya untuk pergi ke Padan Aram, ke tempat siapa? Ke tempat Nabi ke tempat ke Padan Aram, ke tempat pamannya. Nah, itu ya. Jadi ceritanya itu adalah salah satu bukti bahwa Nabi Ishak itu mempunyai sifat yang damai ya, dengan mendamaikan kedua putranya tadi. Nah, selanjutnya Nabi Ishak alaihissalam taat kepada Allah dan orang tua. Nabi Ishak belajar kesabaran. Nabi Ishak lahir dibesarkan oleh seorang ibu yang sabar. Nah, jadi Nabi Ishak ini juga sangat taat kepada orang tuanya dan kepada Allah. Nah, beliau belajar kesabaran dari ibunya. Nah, sekarang kita menginjak ke materi yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna As-Salam. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik miliknya siapa? Milik Allah. Nah, di sini salah satunya adalah As-Salam. Jadi Allah memiliki nama yaitu As-Salam. As-Salam artinya apa? As-Salam artinya Maha Pemberi Keselamatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya dari berbagai kesulitan. Jadi semua manusia ini sebenarnya disuruh menyembah Allah itu untuk apa? Untuk Allah itu memberikan keselamatan, memberikan perlindungan, memberikan mengabulkan permohonannya, mengabulkan permintaan manusia. Nah, hanya Allah yang dapat memberi keselamatan. Nah, jadi manusia ini disuruh diharuskan untuk menyembah kepada Allah karena hanya satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi manusia. Rasa aman, kemakmuran. Nah, kita pingin pandai, kita pingin sembuh ketika sakit, kita harus berdoanya kepada siapa? Iya, kepada Allah, karena Allah itu Maha memberi keselamatan, bukan minta pertolongan dengan yang lain. Selanjutnya, kesejahteraan itu dapat dicapai jika seseorang mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang bagaimana, Bu? Hati yang bersih itu hati yang tidak ada rasa atau perasaan yang buruk, seperti contohnya membenci, iri, dengki, dusta atau bohong. Jadi hati yang bersih itu tidak ada sifat-sifat seperti itu, bersih dari hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, jadi hatinya selalu diberikan hal-hal yang baik saja. Nah, lalu selain itu harus menghindari perbuatan yang dosa. Jadi kalau ingin bersih hatinya, kita harus menghindari perbuatan buruk tadi ya. Misalnya kita berkata jelek dan bergibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Nah, jadi itu adalah contoh perilaku yang buruk. Jadi kita harus berusaha menjauhi berkata jelek, membicarakan kejelekan orang lain, iri dan sebagainya. Itu adalah cara supaya terhindar dari perbuatan yang dosa. Nabi Muhammad memerintahkan untuk berperilaku terpuji. Orang yang berperilaku terpuji dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga. Nah, tentu saja Nabi memerintahkan kepada manusia, pada umatnya untuk selalu berbuat baik, karena perbuatan baik itu mendatangkan pahala dan kalau banyak pahala pasti akan masuk surga. Nah, sekarang latihan soal yang harus kalian jawab. Di sini ada 5 nomor. Nah, Bu Guru bacakan dari yang pertama. Yang pertama adalah siapakah nama ayah dan ibu Nabi Ishak? Yang kedua, sikap damai Nabi Ishak terlihat ketika mendamaikan siapa? Yang ketiga,
Keturunan Nabi Ishak disebut Bani titik-titik. 4. Allah memiliki nama As-Salam. As-Salam artinya adalah titik-titik. Nomor 5. Kesejahteraan hanya dapat dicapai apabila kita memiliki hati yang titik-titik. Nah, sekian materi kita hari ini. Selalu jadikan hati kita selalu damai agar kita bisa membahagiakan diri sendiri serta membahagiakan orang lain. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.